Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memeriksa secara detail bangkai bus terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa sore 9 Mei. Pemeriksaan difokuskan pada sistem handbrake atau rem tangan dan lokasi kejadian. Investigasi KNKT dilakukan bersama dengan tim ahli ATPM Hino, Satreskrim dan Satlantas Polres Tegal. Dilansir dari kompas.com, Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada sistem handbrake atau rem tangan untuk mengetahui rem tangan berfungsi atau tidak. Dan dari hasil temuan diketahui handbrake dalam posisi mengunci atau berfungsi dengan sangat baik. Namun, diukur dari kemampuan handbrake menahan beban yang akan dilakukan di laboratorium Hino. Terkait informasi viral di media sosial yang menyebut ada anak kecil bermain handbrake, Wildan mengatakan kemungkinan tersebut sangatlah tipis. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di area parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal kemampuan rem tangan hanya sampai dengan kemiringan 18% saja. Kemudian kondisi kontur tanah di area parkir juga tanah gembur, sehingga ganjal ban roda mudah ambles. Meski demikian, menurut Wildan, KNKT masih perlu waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian dari laboratorium. Sudah oke? Kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya. Pertama nih ya, temuan di lapangan ya, itu handbrake-nya narik. Kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci. Kemudian ketiga, ketika kita lihat videonya, turunnya juga nggak cepat. Jadi ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat, tapi nggak cepat banget. Artinya bahkan dia sempat lambat, ketahan lambat. Nah ini menunjukkan ada yang nahan. Yang nahan apa ya, handbrake itu. Jadi kemungkinannya kecil kalau handbrake-nya dirilis itu. Itu posisi parkirnya sendiri gimana Pak? Ya posisi parkir di ujung ya. Di posisi jalan menurun, jalannya posisi tanahnya itu kan menurun, kemudian tanahnya itu gembur itu. Teman-teman kan lihat sendiri kan, tanahnya nggak seperti ini. Artinya kalau kita naruh ganjel pun percuma, karena ketika dilindas ya pasti akan tenggelam itu ya, karena tanahnya lembut. Kemudian grade-nya ini tadi saya sempat ngukur dari titik awal yang ada itu drainase itu ya, sampai ke 40 ke bawah itu antara 23 sampai 28%. Kemudian kemiringannya, alignment vertikalnya. Kemudian setelah 40 meter jadi 8%, sepanjang 20 meteran selanjutnya 10%. Ini menunjukkan bahwa pada saat pertama bis itu pasti akan meluncur dengan cepat, baru setelah 8 dia agak melambat, 10% agak melambat. Apalagi dia sempat nabrak tebing itu ya. Nah ini yang sementara kita lihat di sana. Dan jadi saya sampaikan ke teman-teman juga bahwa kemampuan handbrake untuk bis RK 260 Hino ini, ya semua kendaraan full airbrake itu adalah kemampuannya, ketahanannya didesain hanya pada berat sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan pada grade maksimal 18% sebenarnya. Jadi pada saat handbrake ditarik, sebenarnya ada spring yang menahan roda. Nah, kekuatan menahan ini hanya sampai maksimal pada saat grade-nya 18% dan beratnya sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau beratnya ditambah atau grade-nya dinaikkan, maka berisiko ini nggak akan mampu nahan gitu. Jadi secara desain kendaraan ini kemampuannya dibatasi spring itu tadi. Ya bisa jadi karena pada saat dipanasi itu ada penumpang yang naik tambah banyak, bisnya jadi makin berat kan, akhirnya masanya makin berat, muncul gaya dorong